Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Artinya ada di bawah sini. Running text. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan, yakni kegiatan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa memberi nikmatnya kepada kita semua sampai tua kita semuanya. Amin. Ada dua nikmat kadang yang dilalaikan oleh manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan. Di antara kita mungkin ada yang memiliki kesempatan, tapi lagi-lagi kurang memiliki kesehatan. Di antara kita mungkin ada memiliki kesehatan fisik yang luar biasa, tapi lagi-lagi tidak memiliki kesempatan. Dua nikmat inilah kadang yang terlalaikan oleh kita semua. Makanya kata Allah, ketika kau diberi nikmat, maka jangan dihitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Cukup kita selaku hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmatnya terus-menerus diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh pantun? Karena dikit-dikit sekarang orang ini pantun terus. Pantun saya ini pantun umum aja. Saya tidak biasa pantun-pantun yang gimana-gimana. Ikan sepat, ikan gabus. Nggak pakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus tanpa bertele-tele. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan para orang tua kita, para guru-guru kita, para asatid, ustazah, kiai, masyaikh, habaib kalau ada, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa, kepala dusun, kepala kampung, Pak RT, Bu RT, anak RT, semuanya disebutkan sampai cucu RT. Semuanya hadirin wal hadirat, terutama buat anak-anak kita, mudah-mudahan kelak menjadi generasi kita dan menjadi anak-anak yang soleh soleha. Amin Allahumma. Tema kita malam ini meningkatkan rasa cinta dan meneladani akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi kita sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh qori cilik kita tadi. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya. Kalau nggak salah gitu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi ceramahnya juga sampai situ aja bacanya. Lanjut. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira.
telah nampak memang di dalam diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita semua. Kalau sudah firman Allah maka hukumnya adalah wajib kita mengikutinya. Artinya perintah. Kalau kita sudah tahu suri tauladan bagi kita, maka tidak ada yang layak untuk kita contoh selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ini tiap tahun kita adakan. Saya izin sambil berdiri aja Pak Yai. Saya ini tidak biasa ceramah yang duduk-duduk. Pernah saya ngisi di majelis Subhanul Waton. Kebetulan di rumahnya Pak Haji Majid. Dan beliau sembuh nih karena kabarnya sakit kemarin. Jadi itu disediain sofa Pak. Pertama kali saya juga ceramah pakai gitu ya di sana. Dan ini kayaknya yang kedua kali. Lebih gugup saya duduk daripada berdiri. Takut nanti kelihatan gini-gininya. Nggak enaknya berdiri nih Pak. Bisa kanan, bisa kiri. Asik, bisa goyang, bisa serong kanan, serong kiri. Bicara Maulid Nabi Muhammad SAW jauh. Sudah berapa lama kita mengikuti atau apa bahasanya? Memeriahkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu hadis yang dipegang orang tua kita, yang dipegang sebagian guru kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Barang siapa yang mengagungkan maulidku atau hari kelahiranku, kuntu safi'al lahu yaumal qiyamah. Man azzama maulidi, kuntu safi'al lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang meriahkan hari kelahiranku, maka insya Allah kelak di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaatku, kata baginda Rasulullah SAW. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, begitu juga barang siapa yang mengimpakkan barangnya, barang siapa yang bersedekah, barang siapa yang membantu untuk kegiatan atau untuk mensukseskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, faka'an nama anfaqa jabalan min zahab fi sabilillah, seakan-akan dia memberikan satu gunung emas di jalan Allah. Jadi ya termasuk yang kasih malai dapat juga, yang cari batang pisang dapat juga pahalanya, yang ngisi ada pasir kok nggak saya dalamnya, pasir kah batu? Kalau enggak tambah semen jadi pondasi sebelah itu. Ya kan? Yang cari embernya semuanya. Alhamdulillah enggak ada malai-malainya ya. Kayaknya ada penurunan sedikit saya lihat Maulid Nabi kita. Karena biasanya uangnya itu ada yang 5.000, 10. Ini kayaknya 2.000 semua. Kayaknya makin tahun berkurang kita nih. Kalau cinta Nabi Muhammad SAW makin tahun harus bertambah. Kalau 2.000 ngasih tahun 2020, 2024 harus 200. Enak ngomong. Bapakmu yang sakit kepala cari uang. Tapi betul. Karena itu sudah jelas. Kalau untuk meriahkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah semuanya akan terhitung menjadi pahala. Amin. Karena Maulid Nabi ini walaupun sebagian orang mengatakan ikhtilaf, bahkan dulu ada yang kencang, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah bid. Ini juga yang bahaya. Namanya yang baik-baik itu sudah dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Hasr. Kalau apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, selesai. Dalam surah lain, waf'alul khaira, selama perintah itu berbuat kebaikan maka lakukan. Maulid Nabi ini tidak ada salahnya. Di dalamnya satu, membaca ayat suci Al-Quran, membaca sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi, walaupun versinya pakai bahasa Arab. Cuma kita kadang kurang
Makanya kita harus belajar. Kalau kita mau belajar, itu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Banyak hal. Tidak semua kita ini pintar, tapi insya Allah semua kita bisa menjadi orang yang pintar. Yang penting jangan kalau sudah ilmunya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, jangan sekali-sekali sombong, jangan sekali-sekali takabur. Banyak diantara kita kayak gitu. Kalau sudah pintar, sudah. Kalau ada kegiatan apapun, nggak mau ikut. Nah ini yang tidak boleh. Insya Allah di kalangan Masjid Ar-Ridho, tidak ada ya Ustaz Ridho ya? Tidak ada. Tidak ada di dalam masjid, di luar. Ibu-ibu semuanya loh, ngamuk nanti. Insya Allah tidak ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri kita sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, lanjutan surah Al-Ahzab itu ada di ayat 21, kemudian lanjut lagi di ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ketahuilah bahwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang bapak dari kalian. Gempa. Gemma kah gempa? Masya Allah. Insya Allah tidak apa-apa. Paling kalau kita maulid Nabi, kalau runtuh ya runtuh semuanya, langsung ketemu Nabi, kita amin. Ada yang mau ketemu cepat? Tidak ada yang mau jawab. Oh alhamdulillah ada Pak Arif. Rindu beliau. Kebetulan beliau ini baru pulang dari umroh kalau nggak salah. Ya saya tahu karena sama-sama berangkatnya Pak. Jadi dalam firman-Nya wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ketahuilah bahwanya Nabi Muhammad itu bukan seorang bapak dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Tapi ingat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah wa khataman nabiin, dan beliaulah juga penutup dari para nabi. Di ayat lain yang selalu kita dengarkan, di ayat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, setiap hari Jumat bapak-bapak selalu mendengarkan, pasti hafal. Wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin azim, amarakum bis sholati wassalami ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya menyampaikan salam kesejahteraan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau memang kalian beriman, kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, maka wajib hukumnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu banyak sekali. Solawat yang paling simpel adalah solawat paling simpel adalah solawat Nabi. Iya, solawat Nabi semuanya. Solawat apa namanya? Solawat sallallahu ini yang disebut dengan solawat Jibril. Solawat apa lagi?
Solawat itu banyak. Tadi mukaddimah saya pakai solawat Fatih. Dalam sholat ada juga dipakai solawat, namanya solawat Ibrahim. Nggak usah malu-malu. Kalau kayak gini nggak dapat sudah, nanti ada pertanyaan habis ceramah. Ada saya siapkan 5 amplop. Bisa 50 amplop, ambil satu-satu nih. Ya. Sholawat Ibrahim. Terus dipakai dalam sholat, biasa dipakai di awal sholawatnya, namanya sholawat munjiat. Biasa dipakai Ustaz Ridho juga tuh. Itu kalau kita membaca doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina ya min jamil lahwali wal afat. Itu namanya sholawat munjiat. Intinya apa? Intinya senantiasalah atau gemarlah atau sukalah untuk senantiasa bersolawat. Kenapa solawat? Karena solawat itu adalah amalan yang paling dahsyat. Dengan solawat insya Allah kita selamat. Dengan solawat insya Allah kelak kita semuanya akan mendapatkan Siapa mau syafaat Nabi? Ya anak-anak aja, bapak-bapak tidak penting kayaknya syafaat. Semuanya menginginkan syafaat. Bahkan kalau tidak salah di tulisan di makam Nabi itu dalam Ar-Raudah ada tulisan di atas tuh kaligrafi, dan itu sebagaimana termaktub dalam kitab Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Apa kata Nabi? Syafaatku itu termasuk buat mereka yang memiliki dosa-dosa besar. Bukan berarti kita harus berbuat salah dan dosa. Lebih baik lagi kalau kita tidak berdosa dan senantiasa bersolawat. Kalau mengikuti Nabi jelas innama bu'istu liutammima makarimal. Nabi Muhammad SAW diutus muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah dulu. Kalau kita nonton kisah di Facebook aja lah, dosa jauh-jauh, Facebook, TikTok, apalagi YouTube, wala ali wasobi ajmain lah, teman-temannya itu semuanya bisa kita lihat semuanya. Tapi kalau menonton harus fokus. Jangan yang ditonton itu, aduh, banyak tuh yang nonton tidak jelas. Kalau di sini tidak ada, yang main gendang banyak, ya kan? Kalau main HP itu harus lihat yang baik. Kalau ngikutin Nabi berakhlak yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Kita nggak usah ngambil seluruh alam. Cukup kalau kita orang Jelarai Selor, maka kita harus menjaga nama baik Jelarai Selor. Kalau tidak mampu Jelarai Selor, paling tidak kita membawa nama baik dusun kita. Kalau tidak mampu yang paling kecil, membawa nama RT kita. Kalau tidak mampu, membawa nama sekolah kita. Kalau tidak mampu, bawa nama baik orang tua Kalau tidak mampu lagi, cukup bawa nama baik diri kita sendiri. Ketika kita baik, maka kelak dusun akan juga menganggap kita orang baik. Desa juga menganggap kita orang baik, dan seterusnya. Inilah yang dibilang mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu. Kemudian ada Nabi menyampaikan dalam hadisnya 2 perkara yang ditinggalkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2 perkara ini kau pegang teguh dalam hidupmu, engkau kelak akan menjalankan kehidupan, tidak akan merasakan namanya kesesatan, tidak akan merasakan namanya kegagalan, tidak akan merasakan namanya kesedihan, tidak akan merasakan namanya kepedihan, kegalauan, kegundahan. Apa dua perkara itu?
Dua perkara itu adalah yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi. Kalau NU kalau nggak salah ada 4. Ya saja. Al-Quran, hadis, ijma, wal qiyas. Rata-rata nih saya lihat songkoknya songkok Nahdlatul Ulama semuanya. Mudah-mudahan jadi kebangkitan ulama, banyak menjadi ulama itu dari Jelalai Seror sini. Amin. Kebetulan saya juga pengurus Nahdlatul Ulama, ya aman aja, nggak usah takut. Nahdlatul Ulama itu secara harfiah artinya kebangkitan ulama. Nah, generasi kita itu penting, simbol. Pakai songkok itu juga bukan cuma makai pakaian aja, itu juga menjadi jati diri kita. Bagaimana ulama kita, yaitulah semaksimal mungkin kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Kata Ustaz Karimullah tadi, al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu, para alim ulama adalah pewaris daripada nabi. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dua perkara, yang pertama adalah Al-Quran, yang jadi pertanyaan dalam diri kita sehari-hari. Berapa kali sekali kita ngaji? Berapa kali ngaji? Banyak kita ini ngajinya tiap hari. Kebanyakan ngajinya 5 kali. Subuh, zuhur, asar, isya. Itu ngaji. Cuma membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Sisanya kapan? Ketika pergi ke TPA. Selesai tamat TPA-nya tamat, ngajinya juga banyak yang kayak gitu kan. Kalau di sini enggak ada. Yang di luar sana RT 22 kah? Ya kan? Kebanyakan kita kayak gitu, Pak. Saya tidak nyinggung ini. Kalau nggak salah gitu. Karena kita itu kalau sudah selesai ngaji, selesai juga ngajinya. Anggap kita nih SD atau SMP lulus ngaji. Setelah itu sudah tidak ada ngaji lain selain sholat. Ini yang harus kita camkan. Ngaji itu kalau perlu tiap hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran juga memiliki syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya Al-Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Paling tidak 1 hari, kalau viralnya orang bilang one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau ndak bisa, ya sudah, ndak bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 1 surah. Dan surahnya juga qul huwallahu ahad terus. Ya paling tidak Al-Baqarah kah. Kalau kepanjangan ya turunin Yasin kah. Ndak bisa lagi 1 surah 1 hari 1 lembar. Ndak bisa 1 hari 1 halaman. Ndak bisa 1 hari 1 ayat. Ndak bisa, sudahlah. Kita yang ngajikan. Artinya ngaji itu penting. Itu baru kita mengenal huruf. Ngaji itu baru kita mengenal huruf. Mengenal huruf aja susah. Alif sampai ya itu sama Ustaz Ridho susah juga lulusnya. Mana alif, mana ain, mana ta, mana za, mana susah. Kalau Banjar mohon maaf, Banjar, Bulungan, kurang lebih tuh. Kalau zal bisa jadi jim semuanya. Al-Laji. Kalau buan Bugis, kalau sudah zai jadinya sa semuanya. Makanya nama Hamzah itu jadinya Hamzah. Apalagi sudah bawa surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan nenek saya dulu almarhum, nenek Haji juga imam masjid. Alhamdulillah enggak. Tapi kebanyakan orang-orang lama, Isa sulsilatil lartu silsalaha. Ini lidah-lidah Bugis. Bahkan lidah-lidah Jawa pun begitu. Yang sudah tidak bisa hilang, alhamdulillahi rabbil masih yang Satridho. Tapi di sini tidak ada. Jelalar Seno tidak ada, Pak. Jelarai aja.
Tetangganya tuh juga jelarese. Itu kebanyakan. Itu pentingnya mengaji. Makharijul huruf. Habis sudah kita mengeluarkan bagaimana mengucapkannya lagi. Nanti habis mengucapkannya lagi, mana yang A, mana yang U, mana yang I, mana yang, ya kan? Setelah itu mana panjang, mana pendek. Itu penting semuanya. Jangan nanti selesai ngaji, SMP lulus ngaji, nggak ngaji lagi di rumah, pelanggaran. Kalau perlu tiap hari harus mengaji. Jangan ngajinya tunggu mau nikah. Banyakan kayak gitu di kota, Pak. Di sini kurang lebih sama. Iya kan? Ngaji. Habis itu kalau kita mau mengkaji Al-Quran, belum lagi mencari asbabun nuzulnya kayak apa. Sebab-sebab turunnya Al-Quran ini, ayat ini, di mana turunnya? Makkiyah kah atau Madaniyah? Turun di kota Makkah atau diturun di kota Madinah? Itu panjang. Habis itu selesai, belum lagi dalam kaidah bahasa Arab. Kalau kita mau menafsirkan, menerjemahkan, harus belajar namanya nahwu sorof. Hai, mumet. Habis itu baru kita juga harus mengerti artinya. Kebanyakan kita ini pasti aja mengaji, tapi kurang paham artinya. Makanya ketika sholat itu banyak kita ini kurang khusyuk. Karena tidak mengerti makna yang dibaca oleh imam kita. Saking khusyuknya kalau sudah imam bacanya surah panjang. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam hati, apalagi baca Satrido nih. Ya kan? Siap-siap sudah kita nih. Asyamska, al-baladka, apa nih? Nah, bahwa kita tidak ngerti, terpaksa aja. Ada sarung di depan, ada baju partai dibaca. Ya kan? Coblos nomor 2. Kalau anda lihat sarung ke bawah karena kiblat kan? Sunnahnya tuh kan kita melihat ke bawah aja. Biasa tuh sarung, mohon maaf, mereknya hampir semuanya di bawah. Biasa, Mangga 2, Mangga Tetangga, apa semuanya kan? Ya kan, gajah duduk, jungkir balik, semuanya ada. Bapak ibu, bapak-bapak terutama mohon maaf, kalau bisa pakai sarung itu yang ada merek-mereknya di atas, Pak. Kayak Mangga, apalagi Wadimor, Sapir, apalagi HBS, apa? BHS ya? Ya, gajah duduk, ya kan? Semuanya kok bisa dipindahkan ke atas. Tumben saya tidak pakai sarung nih, kayak celana. Kalau bisa main di atas, apalagi imam. Allahu Akbar, makmum lihat, wah sarung baru lagi Pak Imam ini. Ya kan? Kebanyakan itu, Pak. Tapi Masjid Ar-Ridho tidak ada, Ustaz ya? Tidak ada ya? Belakang aja. Itu kebanyakan kita. Belum hafal apa yang dibaca Pak Imam, tidak usuk, belum lagi pikiran yang lain-lain. Allahu Akbar. Belum matikan kompor lagi di rumah. Biasa kayak gitu. Biasa ibu-ibu kalau kayak gitu, Pak. Kalau bapak-bapak tuh Allahu Akbar, HP-ku kayaknya di kantong jok motor nih ya. Karena kita tidak khusyuk. Makanya pentingnya mengaji. Kemudian kedua adalah sunnatun Nabi. Sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada sunnatu kauliyah, kemudian fi'liyah, kemudian takrir. Ya. Mentang-mentang ya semuanya belakangnya ya aja sebut. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, dan apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ucapan Nabi Muhammad SAW kalau berbicara itu sangat lembut. Nabi Muhammad itu kalau bicara sangat lembut. Maka kita ketika berbicara sama siapapun itu, maka kita harus lemah lembut terhadap orang tua, lemah lembut terhadap suami ataupun istri, lemah lembut terhadap adik ataupun kakak, lemah lembut terhadap anak ataupun orang lain.
Ini tema kita jelas sekali nih. Meningkatkan rasa cinta dan meneladani. Kalau cinta kita memang terus menaik, terus meningkat, maka kita paling tidak setidak-tidaknya tidak meninggalkan sunnah atau apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kegiatan Maulid Nabi ini kita bosan sebenarnya. Karena bapak-bapak yang umur 40, 50 dari kecil juga mendengarkan. Dari ulama besar, ulama kondang, habaib, asatid dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kembali kepada diri kita. Kalau kita cuma masuk kanan keluar kiri, alhamdulillah ada yang masuk sedikit. Tapi ada yang tidak masuk, baru mau masuk mentul sudah. Ini yang bahaya. Telinga-telinganya diisi oleh setan. Makanya biar tidak digeruguti oleh setan, banyak-banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Zikir itu banyak. Zikir itu banyak. Paling tidak kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhanallah. Sambung, ada tahmid, alhamdulillah. Kemudian ada tahlil, la ilah. Kemudian ada takbir, Allah. Lagunya subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, zikirnya jangan pas nyanyi kayak gini. Itulah zikirnya terus dipakai. Orang yang kalau senantiasa berzikir, dia kelak akan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sesuatu was-was, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi dalam Isra Mi'raj itu dipesankan oleh bapaknya para nabi, bapaknya nabi yakni di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Banyak-banyaklah menanam pohon surga. Yang dimaksud artinya adalah banyak-banyak berzikir dengan kalimat la haula wala. Banyak leh. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah tatma'innul qulub, hati kita pasti akan menjadi tenang. Segala sesuatu jangan tergesa-gesa, segala sesuatu jangan terburu-buru. Semuanya modalnya adalah senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita paham sebenarnya yang kayak gini, cuma penting diulang. Sama orang menghafal Quran itu gampang. Banyak orang bilang menghafal itu gampang, Ustaz. Yang susah itu menjaga. Nah, makanya untuk menjaganya, maka penghafal Quran ada namanya murojaah, terus mengulang. Nah, kita juga ini kadang kalau masih muda, apa namanya nih, harddisk, kekuatan berpikir, daya tangkap kita tuh mudah. Tapi kalau sudah umur 40, 50, 60, kadang sangkut-sangkut jalannya, Pak. Kadang ada mulai konslet juga kabelnya, Pak. Kalau umur kita sudah tua, dan kadang kita juga penting untuk diingatkan atau mengingat sendiri. Itu yang disebut dengan zikrullah, berzikir. Nabi Muhammad SAW, kalau kita dengar kisah-kisah beliau atau kita baca-baca manaqib atau kitab-kitab yang ditulis para alim ulama,
Tidurnya Nabi Muhammad SAW hanya mata aja terpejam, tapi mata hatinya tidak tidur. Hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Beda dengan kita, kalau sudah tidur selesai, mau gempa skala kilometer berapapun sudah tidak sadar kadang. Betul apa enggak? Kira-kira bisa nggak kita cinta sama Nabi Muhammad SAW? Kalau memang kita benar bisa cinta, maka ikutilah semuanya yang diajarkan. Maka kita harus gemar juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain hadis Nabi sebelumnya yang saya sampaikan, kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan, maka dia kelak akan dapatkan syafaat. Barang siapa mengimpakkan harta bendanya, maka dia seakan-akan berimpak seperti seperti gunung emas di jalan Allah. Bahkan itu dikuatkan oleh 4 sahabatnya. Apa kata Sayyidina siapa sahabat pertama? Siapa? Abu Bakar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga bilang, barang siapa yang mengimpakkan barangnya untuk kepentingan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kelak dia akan menjadi sahabatku, Rafiqi fil jannah. Maka dia kelak menjadi temanku di surga nanti. Jadi termasuk orang yang nyumbang 1 telur, termasuk 1 telur aja dapat, apalagi 1 piring. Mudah-mudahan tahun ini 1 telur, tahun depan 1 piring. Yang nyumbang 2.000 dapat, apalagi dia nyumbang 200.000. Yang 1 kotak dapat, apalagi yang 5 kotak. Ibu-ibu jangan khawatir, yang jaga pun juga dapat pahalanya. Itu kalau orang meriakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Maka kelak dia akan menjadi sahabatnya Abu Bakar di surga. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, siapa sahabat Nabi yang kedua? Yang kedua Utsman bin Affan. Yang kedua Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, bisanya Jusman. Tidak ada Jusman, Jusman. Makanya ngaji. Ketahuan sering bolos ngaji nih Ustaz Ridho. Sahabat Umar bin Affan, barang siapa yang mengagungkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia seakan-akan menghidupi agama Islam atau agama yang diajarkan dan dianut oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dia akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat yang ketiga, sahabat siapa yang ketiga? Pakai Utsman bin Affan, yang mengimpakkan hartanya untuk kepentingan kegiatan Maulid Nabi yang diisi dengan membaca Maulid Barzanji kah Diba atau Hafsi? Diba. Ya kan, kalau Bugis biasanya Barzanji, kalau Jawa Diba, kalau Banjar Simtud Duror atau Maulid Hafsi. Itu diisi dengan itu, mengaji, maka dia seakan-akan menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Seakan-akan dia hadir di situ. Orang yang mengagungkan kepentingan Maulid Nabi, mengimpakkan barangnya walaupun 1 dirham. Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang mengimpakkan 1 dirham aja, atau kita 1 dirham itu kurang lebih 1 real ya. Kalau 1 real sekarang kurang lebih 4.400 lah. Tapi kalau di pasarannya Arab itu rata-rata 1 realnya 5.000. Jadi dia pasti hafalnya uang Jokowi 50.000. Anggaplah barang siapa yang mengimpakkan 5.000 aja untuk kepentingan mensukseskan kegiatan Maulid Nabi,
itu juga dia akan bersama sahabat-sahabat dan akan dihitungkan pahala baginya. Kemudian sahabat Nabi yang terakhir yang menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Kalau ada yang mengagungkan kegiatan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azzama, ya, itu seakan-akan la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beriman atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran ini. Amin Allahumma. Selain mau mendapatkan ganjaran ini, maka cinta itu harus terus dikembangkan. Selain dirawat, terus ditingkatkan. Jangan cuma stagnan di situ-situ aja. Cinta pada Nabi ketika ada acara Maulid Nabi. Jangan. Walaupun tidak maulid, setiap hari adalah maulid. Karena kita tahu bagaimana sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya cerita sedikit, ada saksinya beliau. Waktu kami ke Jabal, sebelum Jabal Rahmah, Jabal Sur. Bukan, sebelum Jabal Rahmah, Jabal Sur. Karena Uhud di Madinah. Di Makkah, Jabal Sur. Jabal Sur itu kurang lebih kalau mau naik, kalau Bapak Haji mungkin hafal yang sudah naik. Kurang lebih 1-2 jam. Nah, karena tidak boleh naik, karena waktunya tidak cukup, kami hanya foto di bawah. Foto di bawah, singkat rombongan masuk bus, saya ke pinggir dengan beberapa orang, akhirnya naik bukit sedikit aja. Saya naik bukit sedikit, kami 3 orang naik bukit sedikit, tidak sengaja. Bukit sekarang itu sudah direnov, sudah diperbaiki, sudah agak dipercantik lah. Naik, singkat cerita, belum apa-apa, belum ada 5 meter saya naik, alhamdulillah. Di bukit itu yang luar biasa batu-batunya. Selain batu, di situ ada juga pohon tanaman yang berduri. Alhamdulillah pas naik, saya nindak dengan langkah yang keberapa, kaki saya langsung berdarah, kelingking dan jari manis. Di situ juga saya tidak mampu meneteskan air mata, tapi saya langsung berucap bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga cerita beliau ketika dikejar pada saat itu kaum Quraisy, yang digantikan di tempat tidurnya adalah sahabat Ali, dan yang menemani beliau adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu dengan mengorbankan dirinya ketika ada kala jengking menggigitnya, ular memetok kakinya, tidak dihiraukannya karena cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kita semuanya cinta kita pada Nabi Muhammad ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita mampu mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi contoh yang lainnya. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Saya ulangi, banyak orang memberikan contoh, tapi sedikit orang mampu menjadi contoh. Karena memberi itu gampang, melihatkan sesuatu gampang, tapi ketika kita dijadikan sesuatu itu susah, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu Masya Allah, insanun kamil, orang yang paling sempurna. Kalau kita nih yang sempurna cuma rokok kita aja sempurna kan, Farid? Rokok kita yang sempurna. Kalau kelakuan kita nih masih, ya Allah ya Rabbi, banyak-banyak kita beristighfar. Karena Nabi Muhammad itu maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Kalau kita ini kebalikannya, orang yang dipenuhi dosa. Kalau kita sadar orang yang dipenuhi oleh dosa, maka kita harus banyak-banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah.
kuncinya apa? Tidak lain tidak bukan selain menjalankan perintah, meninggalkan segala larangannya. Ingat, amalan yang paling dahsyat adalah solawat. Kalau mau selamat dunia akhirat, makanya banyak-banyak solawat. Kenapa? Karena solawat itu bukan cuma perintah kepada kita, tapi Allah beserta malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Cukup? Lanjut. Habis dia suara set. Sebenarnya kita ini semangat, tapi bukan semangat kita hanya berbicara, semangat hanya berucap, tapi semangat kita meneladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan, coba kita sering-sering baca-baca buku literasi, sering-sering kita menonton. Kalau meneteskan air mata, berarti di situ ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kurang meneteskan air mata, berarti cinta kita harus dipertanyakan. Apalagi kalau sudah mahlul qiyam. Kalau sudah mahlul qiyam, itu banyak-banyak berdoa. Jangan cuma ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika salawatu. Kebanyakan kita kalau sudah mahlul qiyam, ada yang tangan kayak gini, ada yang tangan kayak gini, ada tangan yang di belakang, boleh. Sebenarnya sejarah mengatakan ketika hijrah Nabi selesai pulang dari Madinah ke Makkah, itu juga yang disebut dengan Fathul Makkah, dengan ayat yang diturunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wal asr. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu. Kalau cerdas cermat 100 semuanya anak-anak Masjid Ar-Ridho ini. Apa artinya? Nah, tunduk semuanya, tawadu sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kaum muslimin menjadi merdeka dan menang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, dan kita melihat orang berbondong-bondong memeluk agama yadkhuluna fi dinillahi afwaja, memeluk agama Islam dengan berbondong-bondong. Bahkan kafir Quraisy pada saat itu di kota Makkah takut akan kehadiran kafilah kaum muslimin, yang mana pada saat itu banyak yang memeluk agama Islam. Berhasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas apa yang dilakukan kafir Quraisy pada saat itu? Tidak. Nabi Muhammad itu mau diapain aja tidak pernah membalas. Kalau dalam perang beda. Hukum perang itu beda. Bahkan kalau punya waktu istirahat tidak ada perperangan. Tapi kalau bilang mulai. Beda kalau kita. Nggak disuruh kadang mau perang juga. Tapi jelar serol nggak ada, Pak. Di luar sana, Pak. Kilo 2. Masuk dalam. Itu kebanyakan. Suatu ketika Nabi Muhammad juga pernah melakukan dakwah. Beliau melakukan dakwah itu setiap pergi menjalankan tugas agama, beliau itu diludahi, dilempar batu, dicaci maki, bahkan kotoran. Tapi apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau membalas? Bisakah kita mengikuti beliau?
Bisakah kita mengikuti beliau? Bisa? Harus yakin, jangan sini bisa, sini Allah. Cuma pertanyaan Ustaz, jangan. Harus bisa. Kenapa kita ragu ya? Karena kita tahu aja manusia itu diciptakan apa? Malaikat itu diciptakan pakai akal. Kalau setan atau binatang pakai kalau manusia pakai akal juga nafsu, yaitu kadang malaikat, kadang-kadang juga setan. Kadang juga berbentuk setan yang nyata. Kita baru aja diolok sedikit sudah malu, marah. Iya kan? Kita aja baru diolok sedikit sudah marah. Bagaimana kalau kita diludahi? Maka kalau kita mengikuti jejak baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang berbuat jelek, maka balaslah dengan berbuat baik. Kalau orang lempar kotoran, kita kasih bunga sekaligus potnya. Lempar. Iya kan? Manusia. Nabi bahkan pasca itu pernah ketika berjalan beliau tidak diganggu. Sekalinya yang mengganggu beliau sedang sakit parah. Akhirnya karena beliau tahu, beliau jenguk. Bahkan sebelum menjenguk, beliau suruh istrinya untuk memasakkan masakan paling enak. Kemudian beliau datang menjenguknya. Itulah dakwah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita memang bisa cinta, maka ikutilah. Walaupun tidak sama, setidak-tidaknya miriplah dengan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajarkan. Tidak perlu 100%, walaupun cuma 1%. Yang penting mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang hafal lagu Rohatil Atyaru Tasdu, kisah sang Rasul. Kalau kita baca sejarah itu, apa sih? Saya dapat sogokan yang kedua kalinya nih. Tapi sebelum ngisi, saya diajak Pak Arif makan kambing, makanya semangat betul ini. Bisa-bisa pulang lebih semangat lagi nih. Karena ada istri kan. Lama habis suara. Ini ada 5 amplop kayaknya buat pertanyaan ini. Siap-siap. Buat saya kan? Oh. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu bima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu bilayalil maulidi. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, istri Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah surga
kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah penuh surga duka, penuh surga duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah yang penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu singkat cerita aja, karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak tandanya. Kita bisa baca di sejarah-sejarah. Sesimpel-simpelnya yaitu bagaimana ketika Nabi Muhammad itu mau lahir, disambut oleh kicauan burung yang luar biasa. Jeritan, bukan jeritan, apa? Kilat-kilat berwarna-warni itu di langit. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak luar biasa. Siti Aminah ibundanya selama mengandung kurang lebih selama 9 bulan. Tiap bulannya didatangi oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketika lahir beliau dalam posisi sendirian. Bahkan ada 4 wanita spesial yang datang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Di antaranya istri Fir'aun, di antaranya Bunda Maryam, di antaranya istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Luar biasa. Tapi tidak lama 2 bulan dalam kandungan beliau. Kenapa? Meninggal bapak beliau ayahandanya. Akhirnya yatim dipelihara oleh kakeknya. Kemudian orang Siti Aminah tidak mampu menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biiznillah berkat untanya Halimatus Sa'diyah yang kabur sampai berhenti di depan rumahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bertamu di dalam dan pengen menggendong. Akhirnya diminumlah air susunya Halimatus Sa'diyah. Itu juga petunjuk yang sudah ditahu oleh Siti Aminah. 6 tahun umurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Siapa yang meninggal? Ibundanya atau kakeknya? Ibundanya. Sampai seterusnya perjalanan Nabi luar biasa dahsyat. Akhirnya bersama kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, dilanjutkan kepada pamannya Abu Thalib. Umur 30 sudah mempersatukan bangsa. Akhirnya 25 menikah dengan Siti Khadijah. 40 isyarat kenabian itu datang kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Khadijah orang yang paling mulia Islam, perempuan Islam yang memeluk pertama agama Islam adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra juga ini syairnya sering dinyanyikan oleh Mbah Yai Maimun Zubair. Sa'duna bin
Sambungannya bahagia di dunia, fauzuna fil ukhra. Kita kalau bahagia di dunia, insya Allah sukses di akhirat. Itulah yang syair Hadijah yang selalu dinyanyikan Mbak Maimun Zubair. Karena Siti Hadijah sudah tahu kenabian Nabi Muhammad SAW ketika dalam proses berdagang. Jadi banyak kalau sejarah, kalau kita mau baca panjang lebar, bahkan satu malam pun kita belum bisa. Tapi kalau kita mau belajarnya, bacalah, nontonlah YouTube sesuka hati kalian, cari referensi yang luar biasa, kelak kita akan bisa menontonnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti apa yang kita pelajari. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan. Ini buat anak-anak kah, bapak-bapak? Oh. Kalau bapak-bapak saya tanyanya surah apa, ayat berapa kan? Kayak Adi Hidayat. Oke. Sebelum tutup, ada 5 amplop. Kayaknya ada 1 amplop nih yang lain isinya kan? Oh nggak salah, karena saya ngintip isinya tadi. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nggak boleh pakai HP? Nggak boleh pakai HP ya. Kalau angkat tangan langsung jawab. Ya, angkat tangan langsung jawab. Siapakah sahabat Nabi yang dapat gelar orang yang paling dipercaya? Luar biasa. Yang mana nih? Atas ke bawah? Lihat dulu kah? Berarti paling bawah kayaknya nih. Apaan? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah. Pertanyaan kedua. Siapakah perempuan yang paling pertama memeluk agama Islam? Hah? Siti Kho? Apanya Nabi? Apanya Nabi? Yang keberapa? Oh, hafal dari istri pertama. Masih ada 3. Situ juga, angkat tangannya. Oke, sambung ayat ini. Sambung ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Siapa? Ada? Ulangi. Ulangi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayo yang baca tadi. Siapa yang baca tadi? Batal. Gurunya sudah sampai turun tangan, sudah Ustaz Ridho. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil. Nah, hafal sudah. Yang perempuannya, siap-siap perempuannya ya. Siapakah nama ayah dari Siti Khadijah? Saya sebutkan tadi. Binti Ayo. Nggak ada yang tahu? Ya. Binti Huwailid.
Ay, kalah sama perempuan. Nah, kasih ya. Ada tinggal 2. Kayaknya isinya nih lumayan nih, nolnya ada berapa nih? Ada 8 kah? 11 ya? Dua perkara ditinggalkan Nabi. Belum selesai. 2 perkara ditinggalkan Nabi. Yang pertama yang kedua sunnah Nabi. Sunnah dibagi menjadi 3. Nah, ya. Apa? Ada perempuan? Kalau 1 bagi 2 kita. Sunnah? Fi'liyah. Terus? Batal sudah. Sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah, sunnah tak. Hafal sudah, bagilah. Tanggal berapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Nggak jadi. Kalau bilang tanggal berapa lahir pasti nyaut. Yang perempuan, tanggal berapa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggal berapa kelahiran Nabi? 15 September. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 apa? 12 apa? 12 apa? 12 hijrah. Baca aja. 12 Rabiul. Sudah ditunjuk tuh tanggal 12. Tanggal 12 Hijriah, Sat. Boy, daunnya. Apa? Ada door prize nih, sambungan ayat ini. Sambungan ayat. Yang tahu ini hadiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Surahnya aja, surah apa? Qul bifadlillahi sudah, wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Surah apa? Surah Muhammad, salah. Perempuan ada? Nggak ada, berarti jatah saya. Sekarang amplop. Siapakah sepupu Nabi yang menjadi menantu Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 100.000 kurangi nolnya. Nah, tinggal 1 bonus. Sambung ayat ya, Naya. Ambil juz amma aja. Boleh ya, juz amma. Yang perempuan kah laki-laki, angkat tangan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, ini kembali lagi rupanya anaknya beliau. Saya enggak sadar.
Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghitha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslaa nara kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadhakkara wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Alaihi wassalam. Alhamdulillah. Anak ngaji di sini. Masya Allah. Kenapa saya minta sabbihis? Karena sabbihis ini juga salah satu ayat kesukaan surah kesukaan Nabi Muhammad. Sabbihis rabbikal a'la. Ini juga surah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi muhasabah buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.